Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, petani muda pasti bisa. Oke, hari ini Kebun Mafaza akan belajar bareng dengan kalian yang sedang menonton video ini ya. Kita akan membuat materi khusus tentang Excel Brick. Nah, mohon maaf ini saya masih pakai sarung, masih pakai baju koko ya, karena pulang dari sholat Jumat. Nah, jadi kepikiran ingin belajar bareng lagi gitu, supaya kawan-kawan yang sebelumnya sudah menonton video saya itu lebih paham lagi. Nah ya kan, saya juga sama-sama belajar, kalian juga sama-sama belajar. Tapi mohon maaf apabila bahasa saya kurang bisa ditangkap, karena di sini saya juga prosesnya masih belajar ngomong, susah itu ternyata ya. Ngomong di depan kamera seperti ini nggak semudah yang dibayangkan begitu. Jadi kadang-kadang saya suka muter-muter bahasanya, tapi harapannya kawan-kawan bisa nerimanya ya. Nah, kita hari ini khusus membahas materi tentang Excel Brick ya. Kenapa Excel Brick itu sangat penting kita gunakan? Di luar negeri pun itu menerapkan ilmu tentang Excel Brick, tapi Excel Bricknya secara alami. Nah, di Indonesia ini kita kenapa perlu? Karena itu sangat bagus sekali ya untuk tanaman khususnya anggur. Nah, harusnya Excel Brick yang kita lakukan di Indonesia ini harusnya lebih baik daripada di luar negeri. Karena apa? Di tempat mereka terjadi secara alami, itu alam gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kita membuatnya, kita bisa mengakalinya seperti apa ya? Itu kita buat gitu. Excel Brick itu kita yang bikin. Nah, jadi ketika di luar negeri itu bisa panen bagus itu selama 2 tahun, nah kalau kita bisa 1 tahun itu, nah kita harusnya lebih cepat, lebih bagus lagi hasilnya gitu. Karena apa? Karena di negara Indonesia ini sungguh-sungguh tanah surga ya kan. Oke. Nah, kenapa saya pengen belajar lagi tentang ilmu Excel Brick? Karena saya lihat di video-video saya sebelumnya itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih belum paham ya. Nah, sekarang kita nggak praktek, tapi kita buat materinya. Nanti kita coret-coret, udah saya siapkan bukunya ya, sama pulpennya juga. Nah, nanti kita gambar gimana itu metodenya. Excel Brick itu ada berapa tahapan, nah itu kita langsung tulis aja. Oke kawan-kawan, langsung kita ke buku. Oke kawan-kawan, udah siap belajar ya? Kita sama-sama belajar. Di sini saya bukan menggurui, tapi saya hanya berbagi ilmu-ilmu yang mungkin udah saya ketahui lebih dulu ya. Nah, harapannya kawan-kawan semua bisa mengambil ilmu-ilmu yang mungkin bermanfaat ya. Nah, sebelum membahas Excel Brick, kita harus kenal dulu yang namanya karakter tanaman anggur ya. Nah, di tanaman anggur itu yang harus kita ketahui itu apa namanya tunas air, apa itu bat. Nah, jadi kebanyakan kawan-kawan yang baru pemula, oke lah, yang udah duluan tahu tanaman anggur mungkin udah paham ya. Nah, yang pemula ini hanya mengulas saja. Jadi seperti ini kawan-kawan ya. Kita ini ibaratkan pohon. Mohon maaf ini apabila ada gambarnya yang nggak pas, tapi ya mudah-mudahan yang ditangkap, yang diambil ilmunya aja ya. Ini pohon anggur ya. Nah, ini batang anggur, ini tanam apa? Media tanamnya. Nah, ini batang primer, ya kan? Ini batang primer. Batang primer ini biasanya tumbuhlah tunas air. Nah, ini daun. Nah, pasti percabangannya seperti ini kawan-kawan. Nah, ini daun ya. Ini daun. Ini hanya mengulas supaya yang baru melihat atau yang baru belajar atau baru kenal tanaman anggur ini paham dulu ya. Untuk yang udah tahu, monggo untuk mengulas lagi. Karena apa? Ilmu kita tidak akan berkurang ya. Nggak ada yang sia-sia. Nah, tunas air itu tumbuh berbarengan dengan batang utama, batang pokoknya. Biasanya tunas air tumbuh di sini. Nah, gitu. Ini tunas air tumbuh di sini tuh. Ini tunas air. Ini pasti ada daun-daun juga ya. Nah, sampai di sini sudah paham semua ya. Saya harap paham lah ya. Nah, jadi ini tunas utama pokoknya. Nah, ini daun, ini tunas air. Nah, ini tunas air. Tunas air biasanya tumbuh berbarengan dengan batang pokok. Nah, di manakah tunas bat itu? Nah, tunas bat itu berada di sini kawan-kawan. Yang saya lingkarin ini ya. Nah, ini tunas bat berada di sini. Sebelum kita mempelajari ilmu tentang Excel Brick, harus paham ini dulu. Oke ya, sampai di sini paham lah ya. Kalau misalkan di sini paham, kita bahas ilmu tentang Excel Brick.
Mohon maaf goyang-goyang karena ini saya nulisnya di meja, jadi ketika saya tulis goyang-goyang kameranya. Oke ya, kita lanjut ke tahap Excel break ya. Nah, kita buka lembaran baru aja. Gak apa-apa kertas saya habis, yang penting kalian paham. Nah, Excel break ini saya tangannya di depannya ada kamera sehingga susah nulisnya. Kayak gini kawan-kawan. Excel break. Nah, pengertian Excel break sendiri yaitu saya jelaskan ya. Excel break adalah menghentikan pertumbuhan dan menyimpan cadangan makanan di batang. Nah, itu udah cukup jelas ya. Excel break ini ada 6 tahapan kawan-kawan ya. Yang pertama itu pembibitan. Loh, agak susah nulisnya gimana ya? Gak apa-apa lah. 2 itu fase vegetatif. Yang ketiga itu fase generatif. Yang keempat itu fase lima. Keenam bisa dibaca nggak kawan-kawan? Yang pertama, Excel break itu dibagi jadi 6 tahapan. Yang pertama pembibitan, yang kedua fase vegetatif, yang kedua fase generatif, ini fase ketika muncul bunga, ini perlu di Excel break. Nah, ini untuk fase buah atau pembesaran buah, itu kita ada Excel break lagi. Dan yang terakhir itu foundation pruning, ketika kita akan pangkas setelah panen, begitu ya kawan-kawan ya. Nah, yang kita bahas kali ini kebanyakan kawan-kawan pasti punya pohon anggur ya kan, pasti punya, nggak mungkin nggak. Jadi pastinya berada di sini. Kawan-kawan sekarang posisinya berada di sini. Pembibitan ya, mungkin sebagian ada yang buat bibit sendiri atau mungkin beli begitu ya. Nah, ini nanti kita bahas lagi di video berikutnya. Nah, kita fokus ke fase vegetatif. Karena apa? Karena kebanyakan dari kawan-kawan semua pasti pada fase vegetatif ya kan, sebelum masuk ke generatif dan muncul bunga, buah gitu kan. Nah, sama saya juga pada fase seperti ini kawan-kawan. Nah, ini merupakan fase yang menurut saya paling penting sekali. Karena apa? Karena di fase inilah ini yang bakal menentukan ke ini semua nih, baik buruknya nanti ke depan. Ini pada fase vegetatifnya kawan-kawan. Jika pada fase vegetatif kita aja udah jelek begitu, nah jangan harapkan untuk bunga buah itu bisa maksimal, nggak akan begitu ya. Nah, jadi inilah kita harus dikuatin di fase vegetatif. Nah, begitu. Oke ya, ini untuk pengertian Excel break dulu ya, sebelum kita gimana caranya Excel break begitu. Nah, inilah yang harus kita ketahui, ada 6 tahapan. Oke, kalau misalkan sudah paham, kita lanjutkan ke lembar berikutnya ya kawan-kawan. Siap? Siap lah ya. Nah, oke. Sekarang kita memasuki fase vegetatif ya. Nah, jadi begini. Ini kita harus update ilmu ya kawan-kawan ya, supaya tanaman anggur kita jadi lebih baik lagi. Ini media tanam. Nah, jadi harapannya di sini kawan-kawan semua udah tahu apa itu primer, sekunder, dan tersier ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya ulas supaya lebih jelas lagi. Misalkan kawan-kawan udah paham, harapannya lebih paham lagi begitu ya. Takutnya ketika ada kawan-kawan yang baru belajar, baru menanam itu belum paham. Nah, disinilah kita jelaskan lagi ya. Nah, jadi untuk si cabang yang pertama ini biasanya orang sebut primer ya. Primer. Nah, cabang kedua ini yaitu sekunder. Terus habis itu ada yang namanya untuk pembuahan tersier. Nah, biasanya begini persilangannya ya. Nah, kita ketahui dulu ya, kita flashback, kita ulas lagi ilmu-ilmu yang udah kita tahu ya. Yang pertama ini batang primer. Batang primer itu adalah batang pokok utama. Ini batang utama yang enggak bakal dibuahkan kawan-kawan. Nah, seperti ini batang primer, batang utamanya. Nah, yang kedua ini batang sekunder.
Nah, batang sekunder ini seperti ini. Batang sekunder itu bisa ada metode yang dipotong dulu di sini di batang primer, habis itu tumbuh sekunder, tapi ada yang diteruskan. Jadi ini satu batang ini nggak dipotong langsung diteruskan. Nah, sebenarnya sama ini sebutannya juga batang sekunder. Sebenarnya kenapa dibilang batang sekunder? Batang sekunder yaitu batang yang ditumbuhi batang tersier, kawan-kawan. Nah, jadi itu jangan salah ya. Pokoknya kalau batang sekunder ini bukan batang pembuahan ya. Nah, tapi batang yang ditumbuhi tersier kalau sekunder itu. Nah, udah paham ya sampai sini ya. Tapi saran saya, rekomendasi dari saya, batang primer ini langsung dibelokkan saja, nggak perlu dipangkas karena kelamaan memakan waktu begitu. Nah, ini primer, ini sekunder, terusan, nah kan. Terus yang ini cabang tersier. Nah, inilah cabang yang bakal kita nanti buahkan, kawan-kawan, di batang tersier. Jadi udah paham ya, batang primer, batang sekunder, batang tersier. Batang sekunder adalah batang yang ditumbuhi tersier, batang tersier adalah batang untuk dilakukannya pembuahan. Oke, paham? Paham ya? Paham lah, ya kan, kawan-kawan kan pintar-pintar dan cerdas ya kan? Oke, sampai sini dipaham. Langsung kita masuk lagi nih lembar berikutnya, nggak apa-apa, habis kertasnya ya. Kita masuki ke fase vegetatif, Excel brick di vegetatif. Nah, jadi seperti ini, saya ulangi lagi ya, saya gambar lagi nggak apa-apa. Nah, seperti ini media. Kebanyakan orang-orang yang sudah menanam atau duluan seperti saya nggak mencontohkan orang lain. Mungkin kawan-kawan ada yang seperti saya juga nasibnya. Dulu saya buang si tunas-tunas air ya. Nah, jadi kayak gini kawan-kawan. Tunas air itu pasti tumbuh ketika batang utama itu tumbuh berbarengan begitu. Nah, inilah tunas air ya, tunas air, ini primer, ini tunas air. Daun-daunnya nggak saya gambar ya, nanti kebanyakan. Nah, mungkin ada pengalaman kawan-kawan, saya sendiri juga punya pengalaman yang buruk. Dulu saya buangin lah tunas-tunas air yang ini saya buangin. Nah, itu salah besar kawan-kawan. Kita harus segera update ilmu kita, khususnya ilmu pengangguran ini ya. Nah, jadi Excel brick di batang primer. Nih, ini batang primer. Ini rekomendasinya ya, kawan-kawan ya. Ini batang primer. Habis itu tumbuhlah tunas air. Nah, begini. Ketika batang utama tumbuh, tunas air pasti tumbuh. Nah, dari bawah seperti ini. Ini kan pasti ada daun-daun banyak kan. Nah, begitu. Nah, kita ini jangan buang, tapi kita hentikan gitu kawan-kawan. Nah, misalkan nih ya, ada rencana kita mau dihentikan di 5 daun. Itu nggak ada patokan kawan-kawan, mau 5 daun, mau 7 daun, mau 9 daun, silakan. Tambah banyak, tambah bagus begitu ya. Nah, saya ambil contoh 5 daun ya. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya hentikan. Saya potonglah di sini. Saya silang nih. Sama 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya potong. Jadi ketika 5 daun saya hentikan. Ketika 5 daun saya hentikan. Nah, jadi tunas air itu nggak kita buang, tapi kita hentikan. Ini di batang primer ya. Kita masih ngomongin batang primer ya. Nah, pastinya ini ketika yang kita hentikan ini, kita potes pucuknya ini, pasti nanti bakal tumbuh lagi kawan-kawan. Kalau nggak percaya, coba potes aja ya. Nah, ini pasti bakal tumbuh lagi, tumbuh daun lagi, bisa 2. Nah, itu kita hentikan lagi, sisain 1. Tapi kalau misalkan ini udah 2, besar-besar daunnya, ya sisain 2. Itu nggak berpatokan harus 1 kan kawan. Yang jelas kita hentikan aja, itu menghentikan pucuknya aja, jangan daun yang udah besar, sayang kan. Ini fungsi daunnya untuk apa? Fungsinya untuk membantu fotosintesis tanaman kita, begitu kawan-kawan. Nah, jadi paham ya untuk perlakuan di batang primer. Dan ini dipelihara sampai kapan? Sampai kapanpun bisa. Ini nggak perlu dibuang. Ini nggak mengganggu juga kok, ya kan? Malah malah ini berfungsi sangat banyak sekali kawan-kawan. Contohnya, pertama, yang jelas ya, buat fotosintesis, membantu pembesaran batang primernya, pasti itu. Terus misalkan ada kawan-kawan yang main ke rumah kita, terus minta entres, nggak mungkin kita ngambil di cabang tersier kan, itu sangat mengganggu sekali orang tersier aja untuk pembuahan. Nah, kita bisa ambilnya dari sini.
nanti kita potong nih di 3 mata tunas atau 2 mata tunas, kita tapi kita sisain ya. Maksudnya nggak dipotong habis di sini, enggak. Nah, kita sisain 2 atau 3 mata tunas, kan kita punya 5 tadi. Kita bisa kasih orang 2, di atasnya diambil 2 itu kan. Nah, itu fungsinya kawan-kawan, nggak mengganggu. Ini sama aja untuk bank interest kita, begitu. Pokoknya ini nggak merugikan kok, bener aja, ya kan? Sampai sini paham belum? Ini untuk Excel break di fase vegetatif ini di batang primer ya. Perlakuannya seperti ini. Oke, bisa diterima ya. Kalau misalkan bisa diterima, kita lanjut ke sekunder. Nah, untuk sekunder ini ada 2 jenis kawan-kawan, tergantung dari jenis anggurnya sendiri, ya kan? Nggak semua harus perlakuan seperti itu. Kita ngelihat varietas, kita harus tahu karakteristiknya anggur itu kawan-kawan. Oke ya. Kita lanjut ke sekunder ya. Nah, oke. Clear, oke ya. Ketika saya bilang oke, kalian harus paham. Oke, untuk batang primer seperti ini perlakuannya. Nah, kita lari ke batang sekunder. Nah, begini ya, kita tarik cas. Nah, batang sekunder itu nggak perlu kita potong, tapi kita teruskan. Nah, seperti ini. Ini berarti sekunder itu terusan dari primer ya. Tunas air tetap muncul kan. Nah, seperti ini kawan-kawan. Saya gambar. Ini secara alami dia begini bentuknya. Nah, inilah yang disebut batang sekunder. Sekunder terusan dari primer. Kenapa dibilang sekunder? Karena batang ini ditumbuhi batang tersier. Begitu kawan-kawan. Nah, terus ini batang tersier ini disebutnya karena apa? Karena batang ini yang dijadikan untuk pembuahan. Sampai sini paham ya? Bisa diterima ya? Nah, gimana perlakuan Excel break-nya? Nah, pastikan begitu kan? Oke, jadi begini. Kita tetapkan dulu ini untuk varietas anggur yang tunas airnya vigor ya kawan-kawan ya. Sehingga kita bentuk tajuknya untuk yang tersier menggunakan tunas air. Ya, paham ya? Nah, ini tunas airnya vigor nih. Jadi ketika batang ini tumbuh, ini ikut tumbuh. Nah, jadi kita nggak memakan waktu yang lama begitu. Ini dari tunas air, tersier dari tunas air, begitu ya. Nah, saran saya untuk pembuahan pertama, berapa panjang sekundernya? Pasti ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, ini biasanya untuk pembuahan pertama, idealnya itu 1 meter, 1,5 meter sampai 2 meter. Ini untuk sekunder. Ya, untuk buah. Ini untuk pembuahan pertama. Nah, jadi setelah kita mau hentikan mungkin di 2 meter, ini kita potong. Ini kita hentikan di sini. Ya kan? Nah, nanti harapannya tersier ini bakal tumbuh baik begitu. Nah, inilah sekarang kita bahas yang Excel break di tersiernya ya. Nah, ini pasti kan tumbuh banyak nih kawan-kawan, panjang-panjang begitu kan. Nah, seperti ini. Ini pasti akan ditumbuhi daun-daunan. Nah, begini lagi bentuknya. Berapakah daun yang bakal kita Excel break? Kita sisakan daun ya, berapa yang akan kita sisain ya. Kita lihat lagi jenis karakter si anggurnya kawan-kawan. Misalkan itu dia jenis yang short spur, pemangkasan di antara 3-5, itu kita bisa memelihara 15 daun. Kalau misalkan yang jenis-jenisnya long spur itu 25 sampai 30 daun kawan-kawan. Nah, taruhlah kita anggap ini yang medium-medium aja ya. Maksudnya nanti penyesuaian di lokasi kawan-kawan semua mau pakai berapa daun itu nggak ada masalah. Lebih banyak daun yang kita pelihara lebih bagus, lebih cepat besar batangnya begitu kan kawan. Nah, misalkan ini di 20 daun aja. Nah, jadi ketika batang tersier ini sudah mencapai 20 daun itu kita hentikan, kita potong kawan-kawan. Ini 20 daun kita potong, 20 daun kita potong. Nah ya. Oke, paham? Nah, jadi ketika cabang tersier sudah mencapai 20 daun di masing-masing tersiernya, itu kita hentikan.
ya kan. Nah, di sini kawan-kawan ada tunas air pasti tumbuh lagi dong, ya kan. Nah, tunas air yang di sini itu kita sisakan 1 daun. Nah, di sini 1 daun. Ini kan pasti ada daun, ada tunas air, ada bat ya. Jangan nanya lagi, udah saya jelaskan. Oke, paham ya? Nah, ini kita sisakan 1 daun. Ketika ini sudah berhenti di 20 daun, ini kita juga hentikan di 1 daun. Nah, pasti ini akan tumbuh lagi. Begitu. Ini tumbuh lagi ketika kita sisakan 1 daun, ini pasti tumbuh lagi. Nah, itu kita sisain 1 daun lagi. Nah, begitu kawan-kawan. Begitu sampai terus menerus begitu. Kita sisain ketika tumbuh, kita hentikan lagi. Kita tumbuh, kita hentikan lagi. Nah, inilah yang namanya Excel break kawan-kawan. Nah, Excel break itu menghentikan pertumbuhan supaya apa? Supaya itu nutrisinya itu berada di batang. Nah, menyimpan cadangan makanannya di batang. Dia nanti tersimpan di batang primer, di batang sekunder. Nah, inilah kuncinya batang tanaman anggur kita jadi besar. Dia nggak fokus ke pertumbuhan, tapi dia simpan cadangan makanan di batang. Sehingga apa? Sehingga batangnya jadi besar-besar. Begitu kawan-kawan. Nah, inilah ilmu Excel break yang terkait vegetatif. Ada pertanyaan nggak? Waduh, nggak bisa langsung menjawab ya. Soalnya ini bakal beberapa hari lagi ini tayang ya. Harapan saya kalian paham semua ya kawan-kawan ya. Sampai sini udah saya oret-oret nih. Mau diulas lagi atau enggak? Harusnya lebih paham. Nah, begitu. Inilah kunci Excel break atau menyimpan cadangan makanan di batang seperti itu. Nah, nanti batangnya cepat besar. Kalau sudah besar, itu namanya bagus, mantap begitu. Jadi ketika kita pembuahan, insya Allah hasilnya maksimal kawan-kawan ya. Nih, inilah yang mempengaruhi. Ini lagi nih, saya buka lagi nih. Pada fase vegetatif berhasil, maka buahnya akan oke begitu. Kalau di fase vegetatifnya jelek, jangan harap buahnya bagus. Nah, apalagi ya kira-kira kemarin tuh saya lupa ngebalasin komentar-komentar itu, masih banyak yang belum paham, makanya saya buatkan materi tentang Excel break ini gitu. Saya coret-coret supaya lebih paham. Nah, nanti ketika ini udah dirasa paham, nanti saya langsung kasih lihat gimana caranya ya. Nanti saya bakal buat video lanjutan yaitu tentang pamer batang hasil Excel break. Pamer ya, bukan pamer sih, biar kawan-kawan itu lebih semangat lagi begitu. Inilah di sini nih ada ilmunya begitu ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan nggak salah lagi dalam cara menanam, khususnya tanaman anggur seperti itu. Nggak nanya lagi ke batang anggurnya gepeng-gepeng gitu kan. Waduh, kalau batang gepeng membawa bunga 30-40 dompol apa kuat ya? Wallahu alam ya. Tapi kalau misalkan ini batangnya udah besar, hasil Excel break ini maksimal, wah ya insya Allah mau 30 dompol, 40 dompol, 50 dompol ya bisa begitu. Kalau misalkan mungkin kalau diadain live di YouTube mungkin lebih ada langsung pertanyaan ya. Ketika saya buat konten kayak gini, apa yang ditanyakan kawan-kawan suka lupa. Pokoknya ya intinya itu sih kalau Excel break ya kawan-kawan ya. Oke, kalau misalkan Excel break di fase vegetatif hanya ini saja sih kawan-kawan. Intinya gini kawan-kawan, saya ulas lagi ya, kesimpulannya begini ya. Kesimpulannya nih, jadi mungkin bahasa saya tadi masih belibet, belum bisa ditangkap. Nah, kalau belum bisa ditangkap, diulang-ulang lagi. Maksudnya biar paham gitu di mana. Nah, nanti nanyanya jangan nanya yang tentang tanaman anggur kalian yang udah salah di awal ya. Soalnya ya mungkin saya sedikit-sedikit bisa jawab, tapi inilah saya ngasih tahu inilah cara yang benar. Jadi silakan diterapkan dari nol begitu. Jangan saya yang menyelesaikan masalah kalian juga gitu. Masalah saya juga banyak. Gitu ya. Nah, jadi ini kesimpulannya saya ulas lagi ya, karena udah saya tuliskan, saya oret-oret di sini. Jadi
Ini media tanam kita, ini nggak kita bahas, nanti udah dibahas lah ya, nanti kita bahas lagi kalau mau. Media tanam kita, inilah batang anggur kita, ini sebutannya primer. Habis itu di batang primer kita pelihara tunas air. Tunas air disisain berapa? Disisain 5 daun kawan-kawan, nanti itu dipotong. Kalau ada pertumbuhan lagi, potong lagi. Pokoknya dihentikan terus. Nah, ini ada beberapa tunas air yang tumbuh di batang primer begitu. Sama, di sini disisakan 5 daun. Oke, setelah batang primer, ini ada batang terusan namanya batang sekunder. Nah, batang sekunder itu apa? Batang sekunder itu batang yang ditumbuhkan tunas tersier begitu. Nah, tunas tersier itu sekarang kita lihat jenisnya ya. Kalau misalkan itu vigor, itu bisa dijadikan sebagai tersier tunas airnya. Nah, jika itu vigor, tunas air kita pelihara, disebutnya batang tersier karena batang untuk pembuahan. Nah, disisakan berapa daun? Disisakan 20 daun aja ya. Kenapa 20 daun? Karena semakin banyak daun itu semakin bagus. Karena apa? Karena untuk membantu fotosintesis, membantu pembesaran batang dan banyak lagi fungsinya ya kan. Ini batang tersier, 20 daun kita potong atau kita hentikan pertumbuhannya. Nah, pastinya tunas air yang ada di batang tersier ini tumbuh. Nah, ketika tumbuh itu kita hentikan di 1 daun. Nanti kalau misalkan tumbuh lagi dihentikan 1 daun lagi, begitu seterusnya. Jadi kita hentikan terus begitu kawan-kawan. Nah, sampai sini paham? Nah, nanti kita untuk pemangkasan pembuahan itu ada lagi caranya. Tapi untuk fase vegetatif sampai di sini selesai. Aman ya? Gak kelihatan. Nah, ini selesai. Inilah fase vegetatif. Kalau kita sudah menerapkan ini semua dan kita pupuk rutin, insya Allah hasil Excelbrick dari fase vegetatif ini akan memperbesar batang tanaman anggur kita. Begitu kawan-kawan, saya sudah membuktikannya. Oke, bisa ditangkap ya. Kalau bisa ditangkap, mungkin udah selesai videonya. Nah, kita mau bahas yang lain-lain nanti durasinya kepanjangan. Kita Excelbrick pembibitan itu seperti apa gitu. Nanti kalau misalkan kawan-kawan tertarik, komentar saja, nanti saya buatkan oret-oretannya lagi begitu ya. Pada dasarnya ini sih, ini harusnya udah paham dengan saya gambarkan seperti ini. Jadi kawan-kawan nggak salah lagi. Nah, setelah video ini tayang, saya hari berikutnya saya bakal kasih lihat batang anggur hasil Excelbrick di fase vegetatif ya. Nah, saya kasih lihat supaya teman-teman itu lebih mengerti, lebih paham lagi. Mungkin cukup ya ini terkait Excelbrick pada fase vegetatif ya. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan teman-teman semua, kawan-kawan semua, sahabat-sahabat saya semua bisa paham lagi, bisa menambah ilmunya ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang belibet, ngomonginnya itu susah. Jadi sebenarnya yang ada di pikiran itu mau diutarakan, tapi di mulut itu suka susah begitu ngomongnya. Jadi mohon maaf ya, karena saya juga masih belajar ngomong, belajar apa ya? Ya belajar semua ya. Karena apa? Menuntut ilmu itu wajib ya kawan-kawan ya. Kita dari kecil sampai tua itu wajib menuntut ilmu. Jadi kawan-kawan jika menonton video ini sangat baik sekali, karena pastinya kawan-kawan lagi mencari ilmunya. Nah, dan kebetulan saya bukan sok pinter atau sok tahu mengajari, menggurui, itu enggak. Karena saya mengasah ilmu saya juga. Jadi saya nggak rugi juga. Emang ini yang saya udah tahu duluan gitu, bukan saya pinter gitu, enggak. Karena saya lebih tahu duluan dan saya ingin mengasih informasi ini atau ilmu ini kepada kawan-kawan semua. Dan harapannya ini bermanfaat. Mohon doanya untuk saya selalu diberi kesehatan, supaya setiap hari semangat membuat video-video yang berisi ilmu-ilmu yang mungkin berguna buat kawan-kawan semua. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Kebun Mas Faza dengan cara like, share, komen video kita. Pastinya jangan lupa untuk subscribe ya kawan-kawan ya. Oke, salam pengangguran, petani muda pasti bisa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.